Salam kerahiman. Hari ini tanggal 30 Mei. Kita mulai dengan doa pembukaan ya seperti biasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dari 1744. Semoga Engkau disembah, oh Allah kami yang maha rahim, oh Tuhan dan pencipta yang maha kuasa. Dengan kerendahan hati yang mendalam, kami memuji Engkau, sambil membenamkan diri dalam samudera kealahan-Mu. Tetapi di saat pencobaan, manusia tidak bertahan. Karena bujuk rayu si jahat, ia tidak setia kepadamu. Ia kehilangan rahmat dan karunia-Mu, hanya kepapaan yang masih tinggal padanya. Dengan air mata, penderitaan, duka cita serta kepahitan, sampai ia beristirahat di dalam kubur. Tetapi Engkau, oh Allah yang maha rahim, tidak membiarkan umat manusia binasa, dan Engkau menjanjikan seorang juru selamat. Meskipun pelanggaran-pelanggaran kami berat, Engkau tidak membiarkan kami putus asa, dan Engkau mengutus nabi-nabi-Mu kepada Israel. Terus-menerus, siang dan malam, umat manusia berseru kepadamu dari jurang kepapaan, dosa, dan segala penderitaan. Dengarkanlah rintihan dan air mata, hai Engkau yang meraja di surga, Allah kerahiman yang agung, Allah segala belas kasihan. Manusia sesat, tetapi ia tidak dapat minta ampun, sebab suatu jurang menganga, membentang, memisahkan Allah dan manusia. Dengan suara kepapaannya ia berseru, kasihanilah kami. Tetapi Yahweh diam saja, dan abad demi abad pun terus berlalu. Tetapi kerinduan seluruh umat manusia semakin memuncak. Suatu kerinduan akan Dia yang telah dijanjikan. Datanglah, hai anak domba Allah, hapuslah kejahatan-kejahatan kami. Datanglah, terangilah kegelapan kami, ibarat sinar terang. Tanpa henti umat manusia berseru kepadamu, oh Tuhan para Tuan, menyerukan kerahiman-Mu yang tak terbatas, menyerukan kemurahan-Mu. Oh Yahweh yang agung, berkenanlah berdamai dengan kami, ingatlah akan kebaikan-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kebaikan Allah yang tak terhingga dalam mengutus putra tunggalnya kepada kita. Panjang ya.
Tapi coba kita mau belajar dari apa yang kita baca sama-sama. Pertama, Suster Faustina sepertinya mengajar kita bagaimana cara berdoa. Tahapan awalnya selalu dimulai dengan memuji Tuhan. Semoga Engkau disembah, oh Allah yang Maha Rahim, Pencipta yang Maha Kuasa. Kami memuji Engkau. Ya, jadi pertama, dalam doa kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dan itu dilakukan dengan kerendahan hati. Tahap kedua, bicara tentang pencobaan. Di saat pencobaan, manusia tidak dapat bertahan. Karena ada bujuk rayu si jahat. Menyebabkan manusia tidak setia. Karena tidak setia, maka manusia kehilangan rahmat. Sehingga apa yang terjadi? Yang tinggal hanya kepapaan, air mata, penderitaan, duka cita, dan kepahitan. Kalau ini dibiarkan terus, lama-lama manusia itu akan meninggal dalam kepahitan, kedukaan, kesendirian, ketakutan. Dan Tuhan tidak menghendaki manusia binasa seperti itu. Ada ya di firman dikatakan, Tuhan bilang, aku tidak menghendaki kematian orang fasik. Jadi, karena Tuhan tidak membiarkan manusia binasa, maka Dia mengirim juru selamat. Mula-mula Dia mengirim para nabi ke Israel, ya, seperti tadi disebutkan. Ada banyak nabi. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Elisa, Elia, banyak nabi. Itu yang dikirim oleh Tuhan. Nah, sebelum lanjut, saya mau cerita tentang terjadinya devosi kerahiman ilahi. Atau mau cerita tentang kenapa Tuhan kirim para nabi. Bahkan akhirnya Tuhan Allah mengirim Yesus. Karena dari sejarah, dari mulai kita baca Alkitab dari sejarah, kita tahu Allah itu tidak menghendaki manusia binasa. Sehingga pada waktu manusia mengalami krisis, apakah krisis spiritual, apakah krisis ekonomi, apakah krisis politik, Tuhan selalu mengirimkan nabinya, mengirimkan utusannya. Itu kita bisa baca ya dari Perjanjian Lama. Atau kalau kita bicara di akhir-akhir ini, ya bukan sekarang, tapi mungkin tahun 1800, tahun 1900-an, Tuhan mengutus Bunda Maria melalui Santa Bernadette, peristiwa di Lourdes. Juga Santo Fransiskus Assisi. Juga kita mungkin bisa tahu juga Santa Teresia dari Lisieux, Katarina dari Siena. Jadi setiap santo yang Tuhan kirim itu untuk membantu kita supaya kita bisa survive, supaya kita nggak binasa. Bahkan di balik peristiwa itu kita bisa mengambil benefit, bisa mengambil keuntungan, bisa mengambil manfaat dari cerita tersebut, dari kejadian tersebut. Contoh lagi, waktu di abad ke-20 sekarang ya, ada ancaman ateisme, ada ancaman materialisme, ada ancaman humanisme. Bunda Maria datang kepada 3 anak-anak kecil, peristiwa di Fatima. Setelah kejadian itu, ada pemerintahan kekuasaan Nazi, Hitler ya, Hitler, yang semakin lama semakin powerful. Dan kembali lagi, Tuhan enggak menghendaki manusia binasa. Bahkan sekarang Allah Bapa mengirim putranya Yesus Kristus yang datang ke dunia melalui seorang gadis yang sederhana di Polandia, di Warsawa, yaitu kepada Suster Faustina. Itu awalnya ceritanya tentang sekarang ada devosi kerahiman ilahi. Jadi waktu itu zaman perang dunia pertama, Hitler itu sangat berkuasa, sangat sadis, jahat ya. Kita mungkin pernah dengar juga cerita bagaimana orang-orang Yahudi itu dibunuh sebanyak 6 juta orang.
dimasukin ke camp di Auschwitz ya, kalau kita pernah ke sana. Saya pernah ke sana, datang ke sana saya mula-mula bingung kenapa ya tur ziarah kok datang ke tempat yang mengerikan. Kita masuk ruangan ya, itu bau gasnya masih kecium sampai sekarang. Itu padahal peristiwanya tahun 1900-an Perang Dunia Pertama. Tapi kita masuk itu gasnya masih tercium. Jadi ruangan itu adalah ruangan terbuka, kosong. Katanya orang-orang itu semua dimasuk-masukin ke dalam ruangan itu, disuruh nggak pakai baju. Ceritanya mau dimandiin, jadi keluar air pancuran, tapi nggak lama terus keluar gas dan semuanya mati. Ada lagi ruangan lain, di situ satu tumpuk koper. Ternyata itu koper-koper dari para orang-orang Yahudi yang katanya mau ditawarin kerjaan. Kalau kerja berarti dia pikirkan hidup, padahal yang masuk ke sana itu semua akhirnya mati. Jadi ada tumpukan koper, ada tumpukan sikat gigi, ada tumpukan rambut, wah luar biasa jahat. Dan di situ ada sharing-sharing bagaimana Hitler itu membuat percobaan untuk berapa lama ya orang kalau dibakar itu mati, berapa detik, dan seterusnya. Mula-mula saya pikir kenapa ya dibawa ke sini. Tapi waktu sudah di hotel, Tuhan sepertinya kasih pencerahan bahwa itulah yang terjadi. Dan kita para devosan perlu berdoa buat mereka. Korban-korban perang, juga mungkin para algojo yang memang mungkin dia nggak mau, tapi karena tugas, karena perintah, dia melakukan pembantaian yang seperti itu. Hitler segitu jahatnya, mau berkuasa dan dia sangat benci sama orang Yahudi, tapi melalui peristiwa ini kita sama Tuhan dibikin sedemikian rupa supaya tidak binasa. Yesus sendiri datang bertemu atau menemui Suster Faustina, dan melalui Suster Faustina terjadilah devosi kerahiman ilahi ini. Jadi ada benefitnya juga, ada manfaatnya juga. Melalui satu penderitaan, Tuhan enggak tinggal diam, Tuhan turun tangan, dan kita semua sekarang bisa mengenal kerahiman Tuhan. Itu cerita ya, cerita sedikit. Nah oke, saya kembali lagi ke teks ini. Umat manusia rindu untuk memperoleh keselamatan. Di sini dikatakan, Engkau Allah yang Maha Rahim tidak membiarkan umat manusia binasa, dan Engkau menjanjikan seorang juru selamat. Ya. Dan mereka di sana merindukan. Kerinduan itu makin lama makin memuncak. Suatu kerinduan akan Dia yang telah dijanjikan. Sekarang kita semua yang sekarang kita juga punya kerinduan kepada Tuhan. Khususnya sedang menghadapi zaman ini, COVID-19. Ada banyak cerita, ada banyak kesedihan, ada banyak kehilangan, ada banyak hal-hal yang membuat kita, Tuhan, turunkanlah rahmat-Mu, belas kasih-Mu, biar kami semua bisa terbebas dari kejadian ini. Supaya kami bisa survive, supaya kami bisa tetap hidup. Dan jamah kami Tuhan, beri kami pencerahan. Apa maksud daripada semua ini? Supaya melalui peristiwa ini kita juga mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat. Dan di sini Faustina mengajak, mari kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Datanglah, hai anak domba Allah, hapuslah kejahatan-kejahatan kami. Datanglah, terangilah kegelapan kami, ibarat sinar terang. Kita boleh berdoa seperti itu, ya. Sekali lagi, datanglah, hai anak domba Allah, hapuslah kejahatan-kejahatan kami. Datanglah, terangilah kegelapan kami. Kita belajar dari Santa Faustina hari ini supaya kita semakin kuat dan kita punya iman yang semakin teguh.
Percaya karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita binasa. Dia pasti mengirimkan pertolongan-pertolongan. Dan melalui peristiwa ini, dia akan memberikan benefit, manfaat. Asal kita menggali, kita peka, kita buka mata. Tapi kalau kita hanya masalah-masalah aja, cuma pikir, aduh bosen, kapan ini berakhir, gimana uang saya habis, dan seterusnya, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita buka mata, kita mencari pencerahan dari Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, berusaha mendengar suara Tuhan, pasti ada yang Tuhan sampaikan. Baik, kita tutup ya dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh Yahweh yang agung, berkenanlah berdamai dengan kami. Ingatlah akan kebaikan-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Sky.